dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu, 8 September 2021, selaku Ketua STIE Cendekia Bojonegoro, saya melantik Saudara Ahmad Saiful Reza Ivasa, SHIMM, sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Saudara Eka Adi Putra, STMSN, sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Umum. Saudara Siswaan, Alumni dan Kerjasama. Saudara sebagai Subbagian Administrasi Program Studi. Saudara Murtini, SEMM, sebagai Subbagian Hubungan Masyarakat, Kerjasama dan Pusat Karir. Saudara Dimas Cahyatul Huda, SE, sebagai Subbagian Operator Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Yang pertama Bapak Ahmad Saiful Reza, kemudian Bapak Eka Adi Putra, Ibu Hafizah, monggo. Bu Latika Ano, Bapak Hermawan, Pak Iwan Wahyudi, selanjutnya penandatanganan fakta integritas bisa maju satu persatu. Bapak Ahmad Saiful Reza, monggo sama Bu Nurul. Selanjutnya Bapak Eka Adi Putra. Selanjutnya Ibu Hafizah Nasrul Amrina. Selanjutnya Ibu Latika Ano. Selanjutnya Bapak Hermawan Budi Prasetyo, SE MSA AK. Selanjutnya Bapak Iwan Wahyudi. Selanjutnya penyerahan SK keputusan surat keputusan Ketua STIE Cendekia Bojonegoro kepada Bapak Ahmad Saiful Reza, bisa maju ke depan. Selanjutnya kepada Bapak Eka Adi Putra, bisa maju ke depan. Selanjutnya kepada Ibu Hafizah Nasrul Amrina. Selanjutnya Ibu Latifah Anok, SEMM. Selanjutnya Bapak Hermawan Budi Prasetyo, SE MSA AK. Selanjutnya Bapak Iwan Wahyudi, SE. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menerima
Julhuda SE, Ika Puspitasari SE, Agus Sekti Wibowo SE, Ahmad Solihudin SE. Bisa maju ke depan. Sugiono SE. Kemudian Murtini SE MM. Kemudian Dimas Cahya Julhuda SE. Kemudian Ika Puspitasari SE. Kemudian Agus Sekti Wibowo SE. Kemudian Ahmad Solihudin SE. Kemudian Erina Maharani Amsari SAK. Kemudian Dewi Rohmayati SEMM. Selanjutnya saya yang terakhir. Gak ada yang manggil ya. Selanjutnya penyerahan surat Ketua Sedikit Cendekia Bojonegoro. Mohon berkenan Bapak Sugiono SE untuk maju ke depan. Kemudian Ibu Murtini SEMM. Kemudian Dimas Cahya Julhuda SE. Kemudian Ika Puspitasari SE. Kemudian Agus Sekti Wibowo SE. Kemudian Ahmad Solihudin SE. Kemudian Erina Maharani Amsari SAK. Kemudian Dewi Rohmayati SEMM. Dan kemudian Suci Rahayu SSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Falah Padangan Bapak Haji Asmani SPD. Yang saya hormati
pengawas Yayasan Aura Padangan Bapak DR Suprapto MM, yang alhamdulillah pada pagi ini berkesempatan hadir untuk mengikuti undangan pelantikan pejabat tertular dan pelaksana operasional. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat sehat, ya, nikmat iman, dan tentunya harapan saya nikmat bahagia, ya, karena bahagia itu adalah ilmu tersendiri. Kalau kita bahagia itu apa yang kita bisa akan kita laksanakan itu akan berjalan dengan sangat baik karena ada ilmu bahagia itu tadi. Salam dan salam, mari kita serahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan berjalan ke jalan yang terang benderang. Dan semoga kita semua termasuk di kemudian hari akan mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, ini awal ya, sebuah langkah awal. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin tidak ada pelantikan di Wakil Ketua, namun pada pagi ini karena ini pengurus di organisasi yang baru, maka saya ingin juga semuanya tahu ya siapa warga saya, siapa menjadi apa, dan mahasiswa juga bisa tahu ini Pak siapa, ini Ibu siapa gitu. Nah, kemudian kita punya banyak PR ya Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya ketika saya memberikan SK kepada Bapak Ibu semua, saya juga mengharapkan bantuan Bapak Ibu semua agar pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi di Desa ini bisa berjalan dengan baik. Tentu ibarat lidi itu ya, kalau satu lidi aja dipakai nyapu itu nggak akan bisa, dua juga masih nggak bisa, ya, tiga juga apa ya semuanya. Tapi ketika lidi itu dikumpulkan banyak kemudian kita jadi satu, maka kita akan bersih dalam menyapu. Demikian juga dalam pengelolaan perguruan tinggi ini ya. Ketika hanya satu orang aja yang bekerja, maka juga hasilnya tidak akan baik. Hasilnya pasti akan kurang, sangat-sangat kurang ya. Nah, di Jepang itu ada kereta api ya, yang kalau perjalanannya ya dari Surabaya ke Jakarta itu, kalau di Argodomo itu 9 jam, makan waktu 9 jam. Tapi kalau di Jepang hanya waktu 2 jam. Nah, bedanya Argodomo dan Sandan itu adalah di apa? Ini anak penggeraknya, ya. Jadi kalau di Argodomo itu penggeraknya hanya di depan saja. Tetapi kalau kereta api Sandan itu penggeraknya adalah di gerbong-gerbong. Tiap gerbong itu menjadi penggerak sehingga perjalanannya bisa sangat cepat. Ya, makanya kalau mau cepat ya harapan saya semua unit itu juga bergerak dengan cepat. Ya, tidak hanya menunggu perintah pimpinan, tetapi juga ketika sudah mengetahui tanggung jawab masing-masing, maka harapan saya semua juga bisa melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Ya. Dan kemudian untuk pengelolaan perguruan tinggi yang baik itu ya, memang ada beberapa hal ya. Kalau di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 60 ya ayat 5 itu bahwa dokumen yang wajib dimiliki oleh perguruan tinggi itu adalah statuta, wajib. Statuta itu wajib, maka kita juga wajib memilikinya. Nah, nanti ke depan ya tentu kita harus menyempurnakan statuta. Kita sudah punya statuta, namun masih perlu kita sempurnakan. Karena apa? Statuta itu sebagai dasar pengelolaan perguruan tinggi. Ya. Dasar penyusunan kebijakan itu di statuta, sehingga masih perlu kita sesuaikan. Kemudian setelah itu ya di statuta maka kita harus punya renstra. Selama ini kan kita punya renstra, cuma di pelaksanaannya masih kurang maksimal. Nah harapan saya nanti kita bersama-sama ya, karena statuta itu adalah sebagai peta ya, peta kita mau menuju kemana, sehingga kalau ada renstra itu kita enak, 5 tahun ke depan kita mau ke sini, 5 tahun ke depan langkahnya apa saja untuk mencapai visi itu apa saja. Nah ini juga ya, kalau selama ini renstra itu hanya sebagai
pelengkap, maka saat ini saya mengharapkan Bapak Ibu semuanya, ya, mari kita bekerja bersama agar apa nanti yang akan kita disusun di Renstra itu benar-benar kita aplikasikan. Kalau dulu itu wakil ketua 2 itu hanya bidang ini apa namanya? Keuangan dan umum. Nah sekarang berubah menjadi bidang SDM, keuangan dan umum. Kemudian di wakil ketua 3 itu dulu hanya bidang kemahasiswaan. Nah sekarang berubah menjadi kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Terus kemudian ada nomenklatur yang berbeda lagi. Humas, ya, humas itu dengan pusat karir, ya. Kemudian apa tadi tadi? Jadi ada beberapa nomenklatur yang berbeda. Termasuk ini yang baru itu adalah sistem informasi dan laboratorium. Kalau dulu itu adalah semua dipegang Mas Dimas, ya, apa namanya, entry PDPT dan lain-lain, semua Mas Dimas, ya. Nah sekarang ada subbagian sistem informasi dan laboratorium. Kemudian juga terkait dengan pengelolaan administrasi. Administrasi sedikit demi sedikit kita akan beralih ke online, ya. Saya kemarin itu ke IKIP sama Bu Anom, kemudian Pak Eka dan Kak Riza itu luar biasa ya Bu Anom, ya. Jadi apa namanya, pelayanannya itu sudah satu layanan, satu pintu. Jadi mahasiswa sudah cukup di satu pelayanan, tidak perlu ke keuangan, tapi cukup di satu di pelayanan administrasi. Semua nanti akan ketika mahasiswa buka apapun semua sudah terlink, dilingkan. Nah ini juga sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Karena kita manual, maka ke depan, ya, targetnya Pak Yaso akhir Desember ya Pak, dan sekarang ya, itu semua harus digital. Nah ini artinya PR kita semua, ya, tidak hanya di masjid juga, tapi kita semua. Dan sekali lagi, insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa, ya. Semua bagian apapun itu, maka dia wajib mengupload foto atau video yang harus di-upload di YouTube. Ya semua bagian, misalkan Mbak tahu apa yang mau disampaikan harus Mbak Suci, Mas Jo, Mas Hen, semuanya, sehingga apa? Subscriber kita bisa meningkat, ya. Kemudian yang semoga ini kita bisa segera terasa ketika agendanya Mbak sedia, itu adalah pembuatan studio, ya, studio. Saya kemarin sudah lihat itu, masya Allah biasa memang. Ada 2 studio di IKIP dengan 5 kontrol komputer itu, yang semua mahasiswa ketika mau apapun dia bisa langsung mengambil gambar di sana. Ada 2 ruang, ya, yang untuk mahasiswa maupun untuk dosen atau bisa untuk sebagainya. Dan itu memang biayanya tidak sedikit, biayanya luar biasa, ya. Harapan saya semuanya bisa berjalan dengan baik. Pengelolaan perguruan tinggi bisa benar-benar kita kelola dengan baik, benar-benar bisa kita manage dengan baik, ya. Nah, kalau misalkan, ya, kalau Ibu di agar ketua, kalau misalkan ada program-program yang belum berjalan yang tahun sebelumnya, mari kita inventarisir bersama apa program yang belum berjalan, apa program yang seharusnya ada tapi belum ada. Mari kita membangun untuk ini mensukseskan agar pengelolaan stil dan kegiatan itu memang benar-benar sesuai dengan aturan pemerintah. Dan ini apa? Yang DKN harus kita gunakan itu biar tetap mudah biar tetap berjalan. Nah, kemudian ke depan kalau saat ini masih belum, karena kita belum ada dana Mbak Setia. Ke depan itu memang di pimpinan saya lihat ada 1 staf, ya, 1 staf. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa rahmatullah. Saya hormati sepuh juga senior saya Bapak Haji Suprapto SDIMM, yang saya hormati Ketua Stikia Jumpro Ibu Nurul Majika SDMSA, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, terutama Wakil Ketua, pejabat struktural dan operator yang baru saja dilantik tadi, yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas limpahan rahmat taufik hidayahnya pada pagi atau setengah siang ini kita semua masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri acara yang luar biasa hari ini, penguatan sistem, bisa bekerja keras mensukseskan program-program 4 tahun ke depan. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu saya hormati, pertama saya menyampaikan baik. Kenapa? Karena kita diberi kesempatan oleh Allah bisa hari ini bisa hidup di sini, bisa menghidup udara segar, masih diberi kesempatan untuk sehat hidup. Apa tujuannya? Memperbaiki yang kurang baik, baik diri kita, lingkungan kita maupun negeri. Jadi seperti kemarin, Masya Allah, satu hari ada 3 orang meninggal mujizat. Dan banyak teman-teman kita yang sebaya, yang agak lebih tua, sudah meninggal dalam waktu yang paling cepat, 5 hari sakit. Dan kita masih diberi kesempatan untuk sehat, hidupnya kita rawat kesehatan. Karena sehat itu luar biasa hari ini. Sehat itu tidak ada ukurannya. Dunia pun tidak bisa menjadi ukuran ketika tidak sehat. Kalau tidak sehat itu, Masya Allah, ya, uang banyak itu udah tidak ada artinya. Istri cantik juga tidak ada artinya. Makanan yang enak nggak ada artinya. Dan hari ini sehat luar biasa, nilainya tingginya luar biasa. Maka kita punya semboyan untuk seperti ini Bu. Pertama, ketika bilang setia, jawabannya sehat. Kemudian produktif, terakhir bahagia. Tadi kan dulu ya, orang pasti harus bahagia. Wajahnya kelihatan bahagia. Saya juga ingin Bu kalau lihat dengan terus wajahnya itu menderita, tertekan gitu, tidak bisa produktif orang nggak bahagia. Dan kalau hari ini dia nggak bahagia itu, Masya Allah itu termasuk orang yang kufur dengan iman Allah. Karena bahagia harus punya uang banyak, nggak harus. Bahagia bisa apa saja bisa kita syukur dari ini, dan semua orang berhak. Jadi kalau saya bilang setia, sehat, gitu ya, tangannya itu sehat itu, gitu ya, sehat gitu ya. Itu produktif gimana? Produktif itu gini ya, kerja, cakras produktif. Kalau bahagia bagaimana? Ini bahagia nggak sih punya? Tapi kebahagiaan, ada juga. Ini penting ya dengan KIP itu ya, KIP itu. Jadi setia, sehat, produktif, bahagia. Kita kalau semua gitu. Yang nggak bahagia itu, orang bahagia itu, Masya Allah ya, orang bersyukur ya. Itu jadi tim ini saya minta kerja keras. Pertama jaga kesehatan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi mimpi kita bukan sekedar mimpi tapi menjadi kenyataan dan sudah ada di depan kita. Banyak sukses-sukses yang sudah kita raih. Dari sini nanti menjadi satu pilihan utama dari masyarakat kita untuk bagaimana menitipkan anak atau putra putrinya ke lembaga baik. Jadi keren. Jadi sekarang sudah banyak saya lihat, kemarin saya di beberapa teman-teman efek media ya. Wah, jadi sekarang boleh kelihatan dari media itu memang kelihatan sekali ya, dari media, dari YouTube, dari TV, dari Facebook itu penuhi semua itu dengan stis gitu. Semua mahasiswa, sudah ada berapa ribu itu yang TikToknya. Memang itu konsumennya sekarang seperti itu dan akan kita melejit kita gerakan semuanya seperti gerbong-gerbong kereta api di Jepang. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, sehat, produktif, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tapi tadi sudah disampaikan beberapa kiat ya. Bagaimana supaya kita bisa melaksanakan tugas atau amanah yang berat ini, beberapa kunci tadi sudah disampaikan.
Pak Kas maupun Ibu Nurul ya. Saya hanya ingin melengkapi aja. Yang pertama, saya pesan usini wa iyyakum ya. Untuk diri saya sendiri juga untuk Bapak Ibu, saudaraku, sahabatku dan anak-anakku semuanya. Saya selalu berpesan bahwa dimanapun ya kita berada, diberi tugas apapun, dalam jabatan apapun, yang penting itu kita menjaga hati kita, menjaga iman kita. Itu yang nomor satu paling penting. Sikap kita yang pertama kali ketika menerima amanah tadi sudah dibacakan itu, tentu pertama kita ingat bahwa kita ini sekedar menjalani apa yang telah digariskan oleh Allah untuk kita. Ya, kita hanya sekedar menjalani. Maka terimalah dengan rasa syukur. Apapun yang kita terima, maka mensikapinya dengan rasa syukur. Bersyukur. Nah, syukur dalam tingkatan yang paling tinggi itu sebetulnya seperti disampaikan oleh Ustaz Eka di kultumnya itu adalah sabar. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu sudah kesabaran yang tertinggi. Menerima apapun ketetapan bagi kita, termasuk hari ini kita ditempatkan di bagian apa, jabatan apa, itu termasuk kesabaran. Itu ada sebuah kesabaran. Saya selalu ingatkan bahwa kerja itu yang penting nomor satu itu bisa enjoy, senang. Kalau kita melakukan pekerjaan apapun dan jabatan apapun, kalau hatinya sudah nggak senang, nggak seret, itu hasilnya pasti tidak baik. Jadi upayakan apapun yang akan kita lakukan itu, bahwa kita akan melaksanakannya dengan rasa senang, lego, senang. Pengen senang nih, gak usah diperintah, gak akan. Yang semula mungkin berat itu akan terasa lebih ringan ketika kita senang dalam menjalankannya. Kemudian yang juga penting ingin saya sampaikan pesan di sini adalah bahwa mungkin saya pernah menyampaikan juga di kesempatan Mas Istarim. Cobalah direnungkan sekali lagi, sering direnungkan ya. Yang sangat berharga bagi kita sekarang adalah nikmat berupa sehat. Tapi sehat pun tidak menjamin berapa lama kita punya kesempatan hidup di dunia ini. Tidak menjamin. Karena yang sudah sakit lama pun nggak mati-mati banyak. Tapi yang sekarang segar bugar, tiba-tiba ada berita innalillahi juga tidak sedikit. Ya, jadi ya memang harus berupaya kita supaya sehat. Tapi yang penting dibalik kesehatan yang kita terima itu apa? Kita harus selalu siap setiap saat bahwa tiba-tiba kesehatan itu hilang. Bahkan tidak hanya kesehatan, bahkan kesempatan kita hidup pun selesai. Pernahkah kalian misalnya kita semua ini memikirkan, merenungkan, ketika tiba-tiba seperti kemarin saya sempat kaget dan hampir tidak percaya ketika mendengar berita saudara saya almarhum Pak Tri mendahului kita. Padahal barusan kita sering cerita banyak sekali tentang banyak hal, dan saya termasuk yang paling setia mendengarkan cerita beliau. Ya. Tiba-tiba, ya itu kesempatannya sudah selesai. Apakah kita tidak pernah berpikir bahwa suatu saat juga peluang atau probabilitas kemungkinan seperti itu bisa menimpa siapa saja? Kalau nanti ketika kita tiba-tiba di akhirat sana ditanya, kalian ketika di dunia itu punya saudara berapa? Punya sahabat berapa? Sahabatmu siapa? Saudaramu siapa? Kira-kira yang kalian ingat itu siapa?
Siapa coba? Kalau perguruan tinggi yang besar itu ada dosennya ratusan ya, dosen dan karyawannya sampai ribuan. Ya maklum lah kalau tidak hafal itu. Tapi kita ini kan cuma berapa? Dosennya berapa coba? Dosen dan karyawan itu cuma berapa? Apa kita merasa bahwa mereka semua itu saudara kita? Mereka semua itu sahabat kita yang nanti akan berusaha kita ingat ketika kita sudah melanjutkan perjalanan di alam yang lain itu. Yang kita ingat siapa? Ya sahabat kita itu, saudara kita itu. Maka tolong ini selalu ditanamkan dalam hati dan jiwa kita bahwa yang hampir setiap hari kita temui itu adalah saudara kita, sahabat kita. Sampai mungkin nggak tahu, mungkin kalau Tuhan segera memanggil kita ya sampai mati ya itu sahabat kita, nggak ada yang lain. Apa ada yang berpikir bahwa kita akan pindah ke tempat lain, ke pekerjaan lain? Kan enggak. Maka coba bangunlah persahabatan itu dengan sebaik-baiknya. Sahabat itu tidak selalu memuji-muji, tapi sahabat itu justru yang baik adalah yang selalu peduli pada sahabat. Tanpa diminta, kalau perlu bantuan kita bantu. Kalau perlu nasihat kita nasihati, kita tolong. Karena siapa lagi? Ya kalau kita nanti yang masuk surga, kalau sahabat kita itu yang masuk surga, apa kita tidak ada harapan nanti kita akan ditolong oleh sahabat kita itu di sana? Itu tolong itu dicamkan baik. Saya sering merenung itu. Saya sudah tua, sudah lansia. Kalau nanti ditanya di sana, siapa sahabat saya? Siapa sahabat saya? Siapa saudara saya? Karena dalam ajaran Islam dan ajaran kita, orang soleh itu juga punya kesempatan untuk menolong saudaranya, untuk menolong sahabatnya. Ketika sahabatnya dicari di surga tidak ada. Terus siapa yang kita harapkan akan menolong kita? Kalau bukan saudara kita. Jadi kalau saudara kita ada yang salah, ingatkan, luruskan. Ada contoh teknis menjadi kita harus solid, bekerja bersama, bersama. Diumpamakan seperti sapu lidi kan. Kalau bekerja sendiri-sendiri tidak bakal berhasil, tapi kalau bersatu insya Allah akan berhasil. Cuman kalau sapu itu membersihkan orang lain, membersihkan yang di luar dirinya, tapi sayangnya dirinya sendiri justru menjadi kotor. Saya tidak ingin seperti itu. Jadi saya ingin kita ini sepakat, kompak, solid menjalankan tugas ini bersama-sama dengan tujuan yang sama, membersihkan, tapi diri kita sendiri juga tetap bersih, tetap baik. Jangan seperti sapu. Sapu itu membersihkan tapi dirinya jadi kotor. Ikatannya kayak sapu, artinya bersatunya itu kayak sapu. Kalau berodol, biar semuanya. Jadi seperti itu. Jangan lupa setiap sholat, habis sholat, bahkan di dalam sholat itu kita selalu berdoa. Di samping untuk diri kita sendiri, juga untuk saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita. Karena doa untuk orang lain, doa untuk sahabat atau saudara yang tidak diketahui oleh sahabatnya itu, tidak diketahui oleh saudaranya itu doa yang sangat makbul, yang mudah diterima oleh Allah. Mudah diterima. Kalau kita mendoakan seorang yang kita doakan tidak tahu itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Maka sempatkan berdoa, terutama di dalam sujud kita terakhir, di rakaat terakhir. Doa sebanyak-banyaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut hamin 'alimin fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan inda hisab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada penghujung acara hari ini. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu pejabat struktural dan pelaksana operasional STI Cendekia Bojonegoro periode 2021-2025 yang telah dilantik. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.